Gue lagi bareng Tasi. Tasi, thank you sudah menyempatkan waktunya. Gue terus semangat ya. Tadi kita pokoknya habis one on one sama Tasi. Seru banget ya tadi. Seru nggak sih? Apa perasaan gue dong? Biasa aku menang. Sengit sih, pertandingan sengit. Pokoknya hari ini gue akan ya menguak sisi lain dari seorang Tasi. Ya kan orang-orang belum tahu nih Tasi gimana. Itu sebenarnya startnya itu dari basket, ya kan? Suka olahraganya basket dari kecil kan? Ya. Itu Semua jenis olahraga udah pernah aku cobain. semua jenis tuh? Iya. Kasti pernah kasti? Pernah. Oh iya? Berenang? Pernah. Oh, biliar belum? Pernah. Ayo mau lawan biliar. Bro, dia nggak tahu udah biliar tuh. Boleh nanti. Terus apa lagi? Terus jadi kenapa bisa sampai basket? Soalnya enak aja gitu. Pas masih kecil badan aku paling gede, jadi enak. Oh iya. Barbar ya. Ya, sekarang udah gak segede dulu lagi. Tapi termasuk lumayan lah. Ya kan, maksudnya lumayan. Enggak, biasa harus diet. Oke, sekarang tapi sampai sekarang masih basket, sampai masih mau seriusin basket. Masih basket tapi nggak serius banget. Kayak hobi aja. Tapi masih klub. Masih. Klub, oke. Mau ada harapan ke Sri Kandi kah? Apa udah enak jadi selebgram? Harapan sih ya kalau ada kesempatan kenapa enggak, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, dari lu tuh sebenarnya sekarang followers berapa Instagram? 380 ribuan ya. Nah, itu kapan? Mulai naik banget itu kapan sih? Tahun berapa? 2018. Berarti waktu masih SMA? Iya, awal masuk SMA. Iya. Karena apa tuh? Karena Kiki Challenge. Oke, anak King Challenge tuh di TikTok. Dulu Musical.ly. Oh, lu tuh sebelum TikTok tuh Musical.ly. Enggak, gue nggak main Musical.ly, cuman karena yang ada platform video pakai lagu itu di Musical.ly doang, jadi pas itu makanya Musical.ly. Oh. Tapi gue nggak main Musical.ly, cuma buat itu doang. Cuma buat itu, jadi lu mainnya di main Musical.ly. Iya. Terus rame. Berapa juta yang nonton? Yang di akunnya tuh nggak banyak, nggak nyampe juta, cuma 800.000. Tapi di repost sama kayak dagelan gitu. Jadi naik langsung. Itu lu sendiri? Di Kiki Challenge yang di mobil kan? Iya, yang keluar. Iya. Kan, ya. Oh, itu sendiri. Iya. Terus dari situ followers tuh pas, lu inget ya pas lu habis kan viral, followers tuh sebelum udah drastis tuh berapa awalnya? Yang emang udah base lu sebelum? 8.000 tuh udah banyak loh. 8.000 tuh termasuk banyak loh. 8.000 banyak, soalnya aku kan pindah, papi aku kan kerjanya di tambang. Jadi aku pindah-pindah ngikut dia di lokasi gitu. Jadi temennya banyak, makanya followersnya banyak. Followersnya yang ini ya, tukang tambang gitu. Pindah-pindah tambang. Enggak lah, masa followersnya kontraktor gimana sih? Enggak apa-apa kalau dia punya Instagram. Terus dari 8.000 itu tuh, lu inget gak? Naiknya langsung berapa? Sehari bisa naik berapa? Pokoknya enggak pernah, aku lupa. Tapi total pas udah mulai enggak naik lagi itu sampai 40.000. 40.000 start? Iya. Oke. Enggak stuck. Ya naiknya pelan-pelan aja, enggak langsung gitu. Oh, itu 8.000 langsung zet. Pas dari 8.000 ke 40.000 zet gitu? Iya. 5 kali lipat? Iya. Iya. Dari 40.000 ke 389 kan butuh banyak banget tuh. Kan lama itu dari 2017. 3 tahun. 3 tahun. Nah itu 3 tahun lu berarti ada viral lagi dong? Ada. Apalagi tuh yang viral tuh? Apa lagunya Drake yang Tuh si Slide? Iya. Ya. Oh itu basket, main basket? Enggak? Main basket. Oh dari sampai dribble. Iya. Oh itu viral lagi? Viral itu 1 juta views. Oh, dari 40.000 langsung 100.000. Enggak, dari 40 nih. Oh. Udah tuh yang tuh si Slide itu 2020. Oh. Dari 40.000 naik ke atas tuh ya pelan-pelan ya, rajin upload foto video. Apa rasanya sih Tas? Pas lu pertama kali tuh
Ya gue nggak bilang bukan dari sisi, ya dari sisi semuanya sih, bilang dari lu kayak dari 8.000, 40.000 terus pelan-pelan bisa 100.000 gitu, lu rasanya kayak gimana sih rasanya? Star syndrome kah? Iya, harus gue akuin ya. Iya, gue belagu aja gitu, kayak gak tau diri, belagu. Contohnya apa? Yang paling lu inget nih, kayaknya gue dulu kenapa begini banget ya? Nilai gitu. gue anjlok di sekolah, gue gak peduli lagi, kayak berasa kayak wow duit gitu. Padahal sebenarnya gak seberapa duitnya, kayak cuman gimana sih lu feel-nya Iya. kayak ya gitu. Iya sih. Jadi dapat duit maunya endorsan Iya. kayaknya asik nih daripada gue belajar gitu kan nggak guna gitu ya. Iya, belajar kan kita bayar sekolah. Kalau main sosmed kita yang dibayar. Iya. Terus kapan titik lu sadar? Memanfaatkan situasi. Oh iya benar, momentum bener. Terus kapan di titik lu sadar kayaknya gue terlalu amat gitu? Pas Gak ada kelas? Enggak, gue gak pernah gak ada kelas. Pas pembagian raport aja gitu. Kan di gengan gue suka banding-banding, raport gue berapa. Lihat nilai gue jelek tuh kayak gak puas aja gitu. Oh, lu nya sendiri nggak ada dari tekanan dari orang tua gitu? Tekanan juga dari orang tua. Kan anak pertama nggak boleh nilainya jelek kan. Masa sih? Biasanya Oh, jadi contoh, Iya, pokoknya tuntutannya tuh lebih banyak aja gitu. Terus kayak begitu lu apakah sebenarnya dari hidup lu nih tujuan lu apa sih ke depannya? Jadi artis sinetron? Enggak. Gue nggak pernah lihat gue jadi artis. Cuman ya malah gue pengen jadi YouTuber tau, tapi gue nggak sepede lu aja. Oh, waduh, gue sih nggak pede juga sih sebenarnya, cuman emang ini situasi aja emang kenapa nggak pede? Soalnya kan suka pada nanya kenapa lu nggak mau kerja kayak di kantor atau di mana gitu. Gue nggak bisa duduk liat depan komputer tuh berjam-jam tuh, gue nggak bisa. Gue tuh kayak yang diulang berkali-kali repetisi gitu tuh gue nggak bisa. Apalagi sampai seumur hidup, nggak bukan gue gitu. Jadi something yang ada jalan-jalannya, ada effortnya, ada bikin YouTube lah. Udah, tapi kayaknya kayak ngeliat orang punya tim gitu tuh kayak lebih enak daripada ngedit sendiri, ngerti gak sih? Apalagi gue background gue bukan nggak ngerti apa gitu tentang editor gitu. Nih bisa nih, ada temen gratis ya pakai thank you, mau dia thank you guys. Kita pecah AdSense aja nanti kalau udah jalan. Iya tapi ya sebenarnya emang bener sih butuh tim, karena tapi yang paling susah adalah konsisten gitu. Ya kan sebenarnya lu bisa itu konsisten dan punya ide terus menerus. Tapi lu kan berangkatnya dari followers yang notabene udah banyak gitu, nggak bukan hal yang susah buat tahu Tasi, paham nggak? Ya tapi kalau lu tahu kalau lu main Instagram dari dulu, lu tahu kalau misalnya lu lagi naik nih, untuk lu maintain tetap insight lu segitu tuh susah. Lu tuh pasti ada naik turunnya. Kayak misalnya gue ya, yang biasanya gue nge-post sekali nge-post itu 50.000 likes-nya. Kalau lu dapat cuma 10 atau 15.000, lu tuh gimana sih, kayak deg-degan gitu loh, ngerti gak sih? Jadi itu tuh yang susah maintain pas lu udah di atas tuh susah. Terus lu berarti kayak begitu lu research dulu dong, gimana nih di waktu apa gua harus nge-post, harus post apa? Oh iya, terus gitu. Iya, dulu tuh gua nge-post pagi. Sekarang tuh golden hour gue 5:30 sore. Gila, sampai niat tuh ya. Tapi ngikutinnya WIB. Kalau gue kayak kemarin gue di Bali, gue tetap harus ngikutin waktu Jakarta. Lebih cepat sejam. Iya. Kalau Jakarta kan. Iya. Oh gila, lu sampai segitunya bisa loh. Niat loh, iyalah, itu kan duit lah. Dan gue kalau lu perhatiin, gue cuma nge-post 2 hari sekali, nggak tiap hari, dan sehari tuh nggak lebih dari sekali. Kenapa tuh? Algoritmanya aja lu harus pelajarin dulu. Lu dari Instagram main TikTok pas zaman corona. Apa gimana? Kenapa lu bisa main TikTok tuh? Awalnya gue anti banget TikTok, joget-joget kan dulu Aisyah gitu. Itu kan menurut gue kayak apaan sih, kayak koplo gitu lagunya. Dan gue tuh gak demen yang kayak gitu. Ternyata ngeliat orang bisa naik dari TikTok, ya manfaatin juga situasinya. Gila, lu orang yang kalau ada peluang lu hajar ya. Hebat lu. Kan harus cerdik. Oportunis. Oh ya, lu sebenarnya lu gak suka TikTok tapi kebutuhan juga. Akhirnya suka juga. Akhirnya gue enjoy gitu loh. Tapi awalnya karena emang kayak bisa naik nih. Awalnya iya.
Soalnya kan kalau misalnya lu udah punya satu platform yang tinggi, buat lu kayak lu tularin ke yang lain tuh ngerambatnya cepet. Iya benar-benar. Daripada lu mulai dari nol. Ya, dua dari itu tuh udah susah. Ya. Wah gila. Kita juga lu baru umur tahun 18. Udah bisa penghasilan sendiri kan? Semuanya sendiri. Apa masih dari orang tua? Semuanya sendiri. Oh iya. Tapi lu berangkatnya dari berangkat ya kan? Tapi emang basic orang tua lu tuh ada atau cukup atau emang kurang berada? Berada. Cukup berada ya? Cukup dan berada. Oh iya. Tapi gue menarik nih, gue pengen bahas ini nih. Kalau menurut tuh ya orang tua yang berada itu seorang yang punya privilege lebih nggak sih? Iyalah. Iya, Ya kan? tergantung. Cuman menurut gue ya kadang orang yang lebih berada tuh jiwa untuk lebih dari orang lain tuh kayak nggak seberapa sama orang yang di bawah mereka. Setuju gue. Soalnya kayak nggak ada saingin gitu. Ma mau beliin kamera dong, nih fasilitas buat kamu. Ma mau beli laptop buat ngedit nih buat kamu. Tapi kan kalau misalnya kayak misalnya gue atau orang di bawah gue harus mulai dari TikTok dulu, ngasilin kecil-kecilan, dikumpulin baru bisa beli laptop, beli kamera, beli ini beli itu. Nah, lu kan dari orang berada, ngapain lu capek-capek kerja lagi? Feelnya beda. Lu minta dan dikasih sama lu beli sendiri itu lu beda. Contoh ya, Ma, aku mau beli HP dulu zamannya iPhone 4S. Gak nyampe setahun iPhone 5 keluar. Pecah gitu loh, kayak oh ya udah, Ma mau ganti dong gitu kan, ngerti gak sih? Tapi sekarang misalnya gue beli iPhone, anggapnya gue beli iPhone X gitu, pakai duit gue sendiri. Kalau pecah tuh kayak ngerti gak sih lo, deg-degannya tuh panas di badan tuh kayak duit gue gitu. Jadi lo lebih menghargai hasil lo sendiri. Tapi dari orang tua lu sendiri nekaninnya apakah lu harus hidup mandiri atau ya terserah lu aja? Enggak, mereka nggak pernah banyak nggak masalah. Enggak, mereka nggak pernah nekanin hidup mandiri, tapi mereka tuh selalu ngingetin gue suatu saat mami papi pasti nggak ada. Nggak mungkin orang hidup selamanya dong. Iyalah. Ya sebisanya kamu bisa berjuang sendiri, kenapa enggak? Dari umur 18 tahun. Jadi ya udah. Siapa sih role model lu dalam kehidupan gitu? Lu pengen lu lihat, lu contoh siapa? Kerja keras lu. Siapapun yang sukses. Sukses dalam hal apa nih? Sukses tuh banyak kan? Materi kah? Sukses materi sih. Oh iya, lu Iya. jujur. Gue jujur nih. Orang kan apaan sih tuh uang dibanding kebahagiaan gini-gini. Tapi lu nggak ada uang, lu nggak bisa beli makan yang bikin lu bahagia. Kalau buat lu jelek, ya kan sama aja lu nggak bahagia gitu. Realistis lah ya, maksudnya ya pandangan orang kan beda-beda. Ya. Tapi kebanyakan orang tuh yang nggak masalah kalau money oriented selagi halal, selagi lu masih ngelakuin halal. Tapi kadang pasti dihujat kadang tuh sama netizen itu tuh gua ya kalau gua pernah dengar Deddy Corbuzier ngomong gini tuh, uang emang nggak bisa membeli kebahagiaan, tapi dengan uang lu bisa lebih bahagia. Lu mendingan nangis di dalam AC daripada lu nangis di dalam mobil yang rusak gitu. Iya benar. Lu mending nangis lagi liburan di Paris apa lu nangis di pinggir got nggak punya duit? Iya benar, makanya kerja keras gitu kan ya. Benar harus. Terus ngomong-ngomong ini nih, gue selalu ada pertanyaan ke cewek-cewek. Jawab jujur. Ganteng, miskin, atau jelek kaya? Kenapa harus? Gue tuh bingung deh sama lo. Kenapa harus nanya gitu ke cewek? Kenapa kalau ada yang ganteng kaya kenapa enggak? Emang lo kira nggak ada yang ganteng kaya? Ada. Coba kita ini pertanyaan aja. Kalau disuruh pilih, nggak pilih dua-duanya. Enggak, gue mending gue yang kaya. Yang ganteng lebih miskin. Oh iya. Iya. Soalnya lo nggak bisa perbaiki keturunan. Iya bener sih. Lo nggak bisa perbaikin keturunan, rezeki lo tuh bisa dicari. Gue nggak mau tuh namanya. Iya gue nggak, bener banget gue tuh nggak mau bergantung. Apalagi kalau misalnya orang, udah lu kan cewek, cari aja suami kaya. Enggak, lu cari suami kaya, lu tuh dianggap rendah sama suami lu nggak bisa apa-apa soalnya lu makan gaji suami lu bukan makan gaji lu sendiri gitu. Jadi gue nggak mau bergantung sama orang. Gila mandiri. Kalau bisa dia kaya, gue juga kaya gitu, sama-sama kaya, jadi nggak ada yang saling minta. Oke, gila. Menarik cewek lu. Tapi di masa sekarang ya, lu lagi COVID gini kesibukannya apa nih?
kuliah online ya. Karena lagi kalau musim hujan kemarin gue sering pergi keluar foto-foto, endorse gitu. Bogor kan kota hujan. Enggak, tapi pas kemarin sebelum hujan itu tuh di Sentul tuh nggak separah Bogor, kan gue di Sentul. Oh iya. Kabupatennya tuh nggak sehujan di Bogor dan langitnya tuh masih biru. Sekarang kayak nggak bisa ngapain, gue nggak produktif banget, hujan terus. Lu mau ngapain? Mau foto nggak bisa, lighting lu jelek. Masa pakai lighting kayak gini beda, hasilnya tuh beda sumpah. Dan lights insight-nya tuh juga beda. Oh, ininya ya. Makanya gue lebih suka foto outdoor daripada foto studio. Ya, gila lu sampai segitunya lu research. Tapi maksudnya lighting ini jelek. Kalau buat foto terus lu post di Instagram, insight-nya nggak bagus. Lu punya peralatan apa aja sih buat mendukung kamera DSLR gitu yang? Gue pakai, kalau buat bikin video gue pakai Sony A6000 ya. Gue kurang tahu sih. Mungkin dia tahu. Nah, itu awalnya tuh cuma buat foto, cuman gue liat orang pakai itu buat bikin video, itu tuh kameranya kayak agak shaky gitu, jadi gue nggak tahu cara pakai stabilizernya gitu. Udah gitu paling tripod, HP. Kalau buat anak-anak TikTok tau gak sih lo lampu-lampu yang warna-warni itu di kamar? Oh ya yang begini. Iya, apa? Kayak ranting-ranting gitu ya? Iya, LED strip gitu. Ya kan itu doang, nggak banyak. Laptop buat ngedit juga. Ngedit foto. Video foto mah ngedit ya. Video tuh apa sih? Video apa sih? TikTok. Video kalau gue disuruh bikin di YouTube atau apa gitu, kan gue nggak mungkin edit di HP kan. Disuruh siapa? Kalau bisa ada tugas gitu. Oke. Sekarang ada manajemen gitu nggak sih? Manajemen tuh lu tuh termasuk di dalam manajemen nggak? Enggak. Manajemen tuh apa sih? Gue pengen nanya deh. Manajemen tuh sebenarnya awalnya gue kayak wow manajemen gitu loh, gue bakal dapet job ini. Enggak, sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi itu cuma kayak grup WA atau grup Line, lalu dimasukin dan nanti dia di share gitu. Misalnya kayak Shopee lagi ada mau campaign nih, atau Tokopedia lagi ada mau campaign. Nah nanti tergantung Tokopedia sama Shopee itu butuhnya apa, ngerti gak? Misalnya dia butuh cewek seumuran 18 sampai 25, mukanya harus Chinese atau ini, jadi tuh lu nggak selalu dapet gitu loh kalau di manajemen, ngerti gak? Itu tuh rebut-rebutan dan sesuai kebutuhan klien. Oh gitu, tapi lu nggak termasuk dalam manajemen, lu indie? Ada gue masuk, tapi gue nggak diklaim sama mereka dan gue nggak klaim mereka, jadi cuma masuk untuk profit bareng aja. Kalau gue dapat dari mereka, pecah honor gitu. Oh, itu gunanya. Ini ada ad apa gitu. Oh, lu kalau ikut manajemen banyak channel aja gitu, banyak kenal orang, jadi ya pemasukan lu banyak. Penyesalan terbesar dalam hidup lu apa sih, Tas? Penyesalan terbesar itu Maksudnya kayak, aduh gue nyesel banget nih gue begini. apa ya? Ada nggak, sempat gak sih ada orang yang nanya gini juga apa gue Baru pertama. Soalnya gue nggak pernah nyesel sampai kayak meraung-raung gitu nggak sih? Nyesel ya nyesel, cuma kayak nggak pernah ada penyesalan terbesar. Ya, namanya hidup pasti ada masalah. Apa ya penyesalan terbesar? Ya mungkin kalau di kata lainnya, kalau disuruh flashback nih, apa yang pengen lu perbaiki? Sifat gue ke orang-orang. Sifat? Iya. Kenapa tuh? Gue tuh terlalu egois. Gue tuh kadang nggak terlalu mikirin perasaan orang. Saking cueknya gue, kalau gue mau nyakitin perasaan orang, gue nggak mikirin kalau dia nyakitin perasaan gue. Ngerti gak sih? Yang penting lu sakit gitu. Ngerti gak? Kenapa lu mau orang itu sakit gitu? Soalnya kalau gue tuh orangnya datar, kayak gue tuh flat gitu. Kalau lu senggol gue dan bikin gue kayak sedikit tersinggung aja, gue bikin lu jatuh terpuruk di tanah. Kayak gue tuh separah itu dulu. Sekarang gue lebih mikir untuk jaga omongan gue dan tidak kasar, dan karena mungkin faktornya juga karena keluarga gue keras. Nyokap gue Makassar, bokap gue Palembang, dua-duanya keras. Oh iya, terus suka. Ya gue nggak tahu ya, tapi mungkin yang sependengaran lu tuh suaranya kenceng gitu. Iya. Galak gitu. Oh. Gitu. Karena ada faktor karena selebgram juga. Kayak lu merasa di atas. Iya dulu ya. Tapi sekarang enggak. Sekarang gue lebih ke gue siapa sih gitu. Ngerti gak sih, kayak kalau lu makin gede lu makin dewasa. Pendewasaan lu itu kan nggak dari proses lu menjadi dari apa sebelum dewasa apa bilangnya, anak kecil Anak ya? labil Anak labil ke dewasa itu prosesnya gimana?
Susah nggak menurut kalau Susah. menurut pribadi kan orang beda-beda nih. Susah, banyak nangis segala macam. Kenapa tuh? Karena gue anaknya keras, bokap gue keras gitu. Kalau selek kayak ya adu bacot, pukul-pukulan, ya main fisik gitu. Udah biasa sih gitu. Tapi untungnya udah tobat juga mereka gitu. Kayak gitu. Jadi dari situ lu belajar buat menjadi lebih dewasa. Iya, lumayan lama tau, dari gue umur 14 sampai dari umur gue 13 sampai gue 17. Tapi menurut gua di umur yang sekarang menurut lu ya, wajar gak sih kalau lu emang masih banyak orang yang di seumuran lu yang masih belum, ya gua masih pengen main-main lah. Wajar Kan? Kenapa lu bisa mikir gua harus dewasa? Apa yang dari soalnya lu ketemu nih orang kanan? Iya, soalnya menurut gue orang tuh beda-beda ya. Ada anak umur 8 tahun udah ngalamin sakit hatinya orang umur 40 tahun masih kayak gitu. Ngerti gak sih? Misalnya lu pertama kali putus cinta sakit hati banget gitu, kayak bener-bener meraung-raung, depresi, nggak mau hidup lagi. Misalnya lu umur 20 gitu. Tapi gue udah ngerasain lu umur 16, kan orang beda-beda gitu. Jadi dari situ tuh orang tuh dewasanya beda-beda. Lu termasuk bentuknya alami gitu ya, karena lu Paksaan sih menurut gue. kepepet. Iya sih, orang tuh kalau nggak ada pilihan tuh udah mau gimana lagi gitu ya. Kapan patah hati pertama lu, Tas? Masih inget gak? Patah hati pertama tuh nggak bisa dilupain. Kan harus jaga perasaan yang di Bandung. Iya kan masa lalu, kita kan lihatnya masa lalu buat pelajaran. Pertama gue umur 15 ke 16 ya. Antara 15 dan 16 gue lupa. Kenapa? Kalau singkat long story. Lu pertama kali pacaran kapan? Jujur. Pacaran sih wah SMP lah, tapi yang serius ya, yang benar-benar kayak gue tuh wah kayak gue bisa nih. Pacaran main-main udah deh. Main-main. SD lagi. SD. Gue pertama kali, awalnya gue main-main. Tapi ternyata serius. Itu tuh gue pas gue baru masuk SMA. Gue tuh emang dari dulu saking gimana ya, saking gue egois dan segala macam tuh gue nggak pernah mau deket sama cowok. Gue ngerasa nggak perlu cowok, ya sih. Oh, lu emang hidup lu mandiri aja gitu, bisa lu berdiri Iya. sendiri gitu. Ya, father figure gue tuh nggak terlalu bagus. Jadi menurut gue nggak gimana banget gitu loh kalau gue cowok. Ngerti nggak sih? Tapi gue tuh nggak nyari pembenaran dari cowok gitu. Gue nggak butuh gitu, ngerti nggak sih? oh iya ngerti. Tapi kan gini, Tas, kadang kalau gue melihat orang gitu, kadang misalkan kita punya orang tua nih, contoh bokap kita nggak bisa mencontohkan yang baik, nggak bisa kasih kita kasih sayang gitu loh. Nah kita kadang kalau kayak cewek tuh menurut gue butuh seorang cowok nggak sih buat menggantikan kasih sayang dari bokapnya gitu ya, kayak ada cowok di dalam kehidupannya gitu kan. Nggak butuh. Oh iya. Iya. Soalnya apa ya? Nggak tahu, menurut gue nggak butuh aja gitu. Tapi lu dididik kayak seperti apa sih, Tas, sama orang tua lu? Orang tua lu pengen lu kayak apa gitu? Lu lebih deket ke nyokap lu gitu? Dulu enggak, gue nggak deket ke siapa-siapa, tapi sekarang ya lebih dekat ke nyokap gue. Tapi dulu enggak deket ke siapa-siapa aja. Tapi walaupun gue kayak gitu, gue baik, gue nggak jahat, ya gitu. Nggak ada yang bilang jahat? Iya, maksudnya kan ya ada aja gitu orang yang apa ya, backgroundnya kayak gitu, jadinya tuh kayak lebih ugal-ugalan aja gitu. Emang balapan gitu Iya. ya? Maksud gue lebih brutal, kayak agresif gitu. Kalau Tasi nggak jadi selebgram nih sekarang, Tasi kira-kira lu mau ngapain kira-kira? Kalau nggak mau jadi seorang selebgram, jadi orang biasa aja. Gue pengen jadi traveler lu pak, nggak mau stuck di satu tempat, aku tuh cepet bosen. Traveler enak dong, bisa nge-vlog. Iya, cuma masalahnya itu gak ada yang edit dan aku tuh kayak nggak apa namanya. Nggak pede. Iya. Tapi kalau bilang nggak pede, Instagram sama YouTube kan Kayak Instagram tuh cuma foto loh, nggak ngomong foto doang, kayak image lu aja gitu, nggak ada. Hai guys, nggak ada. Kan dibentuk, semua juga dibentuk. Terus yang susah menurut gue ya, saat kita mau coba. Iya. Saat kita mau cobanya, pas melangkahnya susah, tapi pas kita udah jalan mah udah ya
seiring berjalan waktu bisa-bisa aja gitu. Gue mulai lagi nih Tas, titik terendah dalam kehidupan Tasi. Terus penasaran kan, mungkin orang-orang penasaran atau nggak ada gitu. titik terendah gue pas gue ya itu kelas 10. Hey Bibi, aku cuma ngomong, kamu jangan kemudian ya, jangan cepet.